Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rabbil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah sewajarnya kita selalu mengingatkan diri kita pribadi untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpahan karunia, taufik dan hidayahnya serta inayahnya, sehingga kita sampai saat ini diberikan kelimpahan umur atau dipanjangkan umur, kelimpahan rahmat, kelimpahan nikmat yang tak terhitung jumlahnya, sehingga sampai saat ini kita diberi napas. Salawat dan salam tak lupa pula kita pasrahkan kepada junjungan ke Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dengan perantaraan beliaulah kita sebagai umatnya yang selalu mendapat hidayah, petunjuk dari alam kegelapan yang menuju alam terang benderang, minaz zulumati ilan nur. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan tidak terasa kita menghitung berapa jumlah nikmat yang telah diberikan kepada kita. Tentunya kita tidak akan bisa menghitungnya. Dari nikmat bernapas, nikmat melihat. Jadi kalau kita menghitung nikmat Allah ini, sebenarnya tidak akan dapat kita menghitungnya. Jadi yang pertama itu adalah masalah kesehatan. Alhamdulillah kita diberi kesehatan, karena kesehatan itu adalah lebih berharga daripada kekayaan apapun. Kemudian nikmat iman. Nikmat iman ini tentunya sangat berharga sekali. Artinya tidak bisa kita ukur dengan harta benda, walaupun bagaikan intan mutiara sekalipun, itu dikalahkan dengan nikmat iman. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kelimpahan apa lagi yang kita terima? Sebagai dinyatakan di dalam Al-Quran itu, wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang kamu dustakan? Namun kita sering gelisah, kekurangan harta, kekurangan ekonomi, bahkan sering diuji dengan kehilangan pasangan, kehilangan anak, kehilangan saudara, kehilangan tetangga, kehilangan kedua orang tua. Namun semua itu adalah sebagai ujian iman daripada kita semua. Jadi semuanya apabila kita ditimpa musibah, ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Sesungguhnya kata Allah, kami itu kuciptakan dan akan kembali kepadamu. Jadi bahwa semua harta yang di dunia ini adalah milik Allah atau titipan Allah. Sanggup dan tidaknya atau sabar dan tidaknya itu tergantung diri kita pribadi masing-masing. Kita sebagai khalifah yang telah diberi amanah untuk menjalankan visi misi kebaikan, tentu banyak sekali ujian, karena setiap kebaikan itu pasti ada ujian. Jadi antara baik dan buruk itu adalah ketentuan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita tidak heran, karena kewajiban kita hanya menyampaikan. Diterima dengan tidak diterima orang, itu adalah Allah yang menentukan, karena Allah adalah yang maha memberi petunjuk. Ya, kita sebagai manusia biasa, artinya sebagai orang awam, tentunya hanya bisa menyampaikan. Cuman apabila kita tidak menyampaikan yang benar atau yang hak itu, kita juga akan ditimpa akibatnya. Jadi jangan takut menyampaikan kebenaran ini. Kemudian kita diberi rezeki sedikit, kita syukuri, banyak apalagi kita ucapkan alhamdulillah. Namun sebagai amanah atau sebagai penyandang amanah, benar-benar kita menyampaikan, kita mempunyai pertanggung jawab di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita tidak menyampaikan, itu akan berakibat pada kita diri sendiri. Saya kira apa yang saya sampaikan mudah-mudahan ada manfaatnya untuk diri sendiri, keluarga, dan untuk kita semua. Saya akhir saja dengan ucapan wasbunallah wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.